pada video kali ini kita akan membahas tentang sinyal M5 ya. Jadi di indikator muda cuan ini ada kelebihan ya, di M5 ini kan kelebihannya sinyal entry-nya tuh banyak ya. Tapi kita juga harus memfilter ya, bagaimana cara memilih sinyal yang bagus ya. Karena emang pada dasarnya, indikator muda cuan untuk versi gold yang sekarang, itu opsinya hanya ada di bagian M15, bagusnya ya M30 sama, H1 ya. Tetapi bukan berarti Bapak Ibu itu nggak bisa entry M5 ya, selama tahu sedikit ininya, apa namanya, struktur market lah, seperti itu. Jadi harus dilihat struktur marketnya ya. Kalau mau lebih simpel ya pakai time frame besar, tapi kalau misalnya mau lebih sering entry, semoga video ini bisa membantu Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu harus tahu dan bisa yang mana puncak dan yang mana lembah, atau yang istilahnya tuh higher high, higher low, lower low ya. Tapi anggaplah saya menyederhanakan bahasanya menjadi puncak dan lembah. Syarat terjadinya puncak dan lembah adalah adanya susunan 2 candle bearish sama bullish. Jadi kalau ada 2 candle bearish, 2 candle bullish ini udah cukup dikatakan sebagai satu puncak dan satu lembah. Ini ada lembahnya, berarti lembahnya di sini, berarti ini puncaknya di sini. Oke ya. Ingat, jadi kalau misalnya dikatakan yang valid adalah ini ada 2 candle bearish dimakan oleh 2 candle bullish ya. Maka ini valid nih. Tapi kalau hanya satu, misalnya contohnya seperti ini. Nah, misal contoh seperti ini, ya, ini kan ada satu candle bearish, terus ada 2 candle bullish kan. Tetapi nggak 2 kan, seharusnya 2 tuh sampai ke sini nih. Nah, ini kurang valid lah, kurang bagus. Karena kondisi seperti ini tuh biasanya sideways. Tapi apakah ini bisa dimanfaatkan? Bisa ya. Nanti kita bahas sampai ke sini. Tapi yang ini dulu kita bahas nih. Nah, ketika Bapak Ibu melihat ada 2 candle ini berbentuk V jadinya, maka ketika sinyal ini muncul ya, sell misalnya. Nah, ini lebih akurasinya lebih bagus dibandingkan dengan hanya tanpa membentuk V-nya dulu nih. Nah, contoh V-nya lagi di momen buy itu yang ini. Ini ada 2 candle bullish ya, terus dimakan oleh 2 candle bearish. Maka ada satu puncak dan satu lembah. Oke ya. Nah, ini bagus nih. Kalau ada momen buy-nya di sini maka dia oke. Nah, ini juga sama. Ini ada 2 candle bullish. Ya, di sini. Terus dimakan oleh 2 candle bearish. Oke, seperti itu. Terus ya, ketika momen V ini muncul, nah, kita ada misal buy seperti ini, maka kita bisa ambil opsi buy ya. Buy misalnya, seperti ini kita bisa ambil opsi buy seperti itu. Kenapa? Karena ini momentum yang bagus ya. Jadi lagi trend up, dan mau buy V seperti ini, maka kita bisa opsi buy. Nah, terkait SL-nya, kita harus perhatikan juga. Jadi kalau misalnya kita SL, contoh kayak gini, yang tadi. Ini nggak ada sebelum-sebelumnya itu satu deret ya. Satu deret, misalnya deret tuh kayak kotak seperti ini. Nah, seperti ini nih satu deret ya. Sederet nih kotaknya. Itu nggak ada shadow-nya. Nggak ada shadow tertinggi. Maka kita bisa ngambil si ini sebagai shadow tertingginya. Tapi, kalau kita tarik garis kotak seperti itu, ada, misalnya kayak ini sinyalnya. Ambil, tarik aja dua garis ini. Nah, tertinggi ini ada, yang mana nih kenanya nih? Nah, ternyata yang kena tuh yang di sini, maka kita ambil yang di sini atau yang di sini sebagai shadow terjauhnya. Karena kenapa nggak yang ini? Sebenarnya ini bisa juga, tapi ini terlalu jauh lah. Ini yang ideal nih, yang badannya itu masuk ke dalam bagian shadow ini ya. Nah, jadi nggak usah tarik di sini nih, nggak usah ke sini SL-nya, SL-nya ditarik sedikit aja di sini atau di sini. Nah, terus TP-nya di mana? Nah, TP-nya juga menyesuaikan, boleh ikut yang ini boleh, atau ikut aja, tarik aja di sini sampai ke badannya. Ini ada 41 pip, tarik 41 pip juga. Nah, minimal TP satunya kena di sini, walaupun kalau dilanjutkan sampai ke TP2. Oke, Bapak Ibu, seperti itu. Itu yang pertama, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau sebelum dipahami ini bisa di-pause dulu, ya nanti tinggal dilanjutkan lagi untuk untuk yang lanjutannya. Nah, yang kedua adalah
ketika dia membreakout shadow tertinggi. Jadi kan kalau puncak sama lembah punya shadow kan, punya garis lidi itu. Nah, ketika itu di-breakout baru kita entry. Contoh ya, di sini kita bisa melihat puncak sama lembah. Walaupun di sini nggak ada muncul sinyal buy ya, nggak ada muncul. Nah, kita bisa lihat di sini ada shadow tertingginya nih. Kita tarik di sini, tas ya, anggaplah ini. Saya besarin biar jelas. Nah, ketika dia membreakout seperti ini, maka peluangnya itu ada lebih bagus ya. Seperti itu, lebih bagus. Ada momentum lah. Kita buy nih di sini, dapat kita TP-nya. Nah, sama juga kalau misalnya, nah kalau yang kalau nggak lewat itu kemungkinan dia akan retracement dulu. Nanti kita akan bahas ke yang keempatnya. Nah, kita harus lihat juga nih ada shadow-shadow seperti ini nih. Nah, ini perhatikan juga kayak gini. Nah, kita bisa lihat bahwa shadow terjauhnya di mana satu deretan harga ini, yaitu di sini. Artinya, jika ada momen sell di sini, harusnya dia di atas sini atau dia membreakout shadow ini. Kalau dia belum membreakout shadow ini, artinya badannya itu harus sampai di sini nih. Nah, badannya itu sampai di sini ya, ngelewatin si ungu nih. Nah, kita lihat di sini nggak lewat. Maka ada kemungkinan dia gagal ya, atau fake lah seperti itu. Dia akan naik dulu, habis itu baru turun lagi. Nah, ini juga sama. Kalau yang ini kenapa bisa ngambil momentum ya karena dia munculnya itu di sini, di pas naiknya ya. Sedangkan ini munculnya itu masih ada apa namanya? Nggak ada jarak lah sama shadow yang ini nih. Sehingga udah habis tenaganya. Kalau munculnya di sini sih nggak apa-apa ya, karena TP-nya kan pasti di sini nih, di garis sini. Nah, masalahnya kalau yang ini munculnya di sini, TP-nya tuh dia dekat-dekat sini kan, dekat-dekat si shadow-shadow ini nih. Jadi lebih enak ya, lebih gampang. Kebetulan aja shadow-nya dekat-dekat sini. Kalau misalnya dia besar sampai ke sini misalnya, ya kita harus waspada juga seperti ini. Oke ya, semoga dipahami nih. Nah, kalau misalnya nggak breakout seperti ini, kalau dia nge-breakout, dia akan seperti ini ya. Nah, kita akan coba cari yang lainnya. Oke, nah ini contoh yang loss ya nih. Nah, di sini kita bisa lihat shadow terjauhnya di mana di sini. Ya, ini ada penolakan-penolakan nih. Nah, dia sudah membentuk satu dan sampai di sini ya. Terus energinya kan sampai di sini ya, sedikit nih bedanya nih. Sehingga biasanya dia akan sampai ke shadow ini aja atau lewatin dikit. Jadi kalau TP-nya tuh terlalu jauh biasa nggak kena. Ya, nah seperti itu. Jadi perlu diperhatikan juga ya. Nah, ini kebetulan market lagi sideways. Coba kita cek ya. Di sini puncak, di sini lembah, puncak, tarik 1 2. Nah, di sini oke, nah ini dia. Sebenarnya udah cukup ideal. Ya udah cukup ideal lah. Satu garis ini. Cuman karena badan ini terlalu besar, biasanya dia akan sampai ke retest ke shadow-nya aja nih. Seperti itu. Tapi ya kita waspada aja ya. Misalnya kayak gini, oh ternyata dia udah di retest misalnya. Ya udah, apa namanya, peluangnya tuh bisa di-cut lebih awal atau apa gitu. Jadi kita yang menyesuaikan deh sebenarnya. Nah, ini kebetulan lagi marketnya lagi sideways. Nah, sini juga sama. Nah, bentuknya sama V kan. Di sini turun dulu, habis itu dia munculnya tuh di sini. Sehingga ada energi nih jarak dari puncak ke sininya tuh untuk sampai lah. Ini hampir sampai TP tapi nggak kena ya. Selisihnya hanya sekitar ya 14 pip lah. Jadi hal-hal seperti ini di M5 dan bahkan beberapa time frame juga pasti sama ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini sama, ini karena sudah di breakout ya. Ini di breakout. Nah, cuman ketika dia breakout, dia sideways. Nah, ini yang terakhir ya. Ini quality control juga penting Bapak Ibu. QC namanya, quality control. Kalau misalnya sudah ada satu lembah, dia coba naik, turun lagi. Terus dia ada buat kayak gini lah di satu deretan harga yang sama nih, kan deretan harga yang sama ya. Kakinya tuh sama nih, badannya tuh hampir sama, nggak pernah lewat kan. Maka lebih baik di-cut aja ya. Di-cut aja, ketika dia ada seperti ini. Kenapa? Ya karena ada kemungkinan dia membentuk double bottom ya.
Kalau misal di-cut kan kita hanya rugi 1 pip aja, 10 pip. Kalau misalnya untung, ya kita bisa profitnya itu sampai 38 pip atau 60 pip ya. Nah, jadi kalau ada kayak gini, ini double bottom ya namanya. Istilahnya itu double bottom atau double top. Nah, itu di-cut aja. Nah, double bottom itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah dia gampang Bapak Ibu cukup tarik badannya di sini, ya, ini ada badan, tarik aja. Kalau dia tidak melewati badannya dan membentuk ada kondisi kayak ginilah, intinya si bullish-nya tuh jadi lebih besar lagi. Kalau ini kan bukan, karena dia belum menyentuh badan, dia nyentuh badan dulu. Nah, terus ada candle bullish seperti ini, maka di-cut aja ya. Kalau misalnya memang ada kita entry. Atau kalau misalnya memang kita lebih awalnya ya di sini ya, tarik shadow-nya itu nggak kena, tapi kena SL juga tuh, kalau kita SL-nya otomatis. Jadi di quality control dicek juga, nanti kalau ada double top juga sama, double top ya dihitung dari badannya, coba ada nggak double top ya? Nanti kalau misalnya nggak ada lagi double top ya. Oke, nanti kalau misalnya ada ketemu nanti kita cek ya. Nah itu tuh, seperti itu Bapak Ibu, tahapan yang ketiga yaitu quality control, hati-hati terhadap pola double bottom atau double top. Ya, ketika dikata running nih, sell, tunggu kan belum kena SL ya, tunggu turun lagi terus ada muncul lagi kayak gini, setelah dia nyentuh badan yang ini ya, ini badan ini, badan paling bawah kalau misalnya bearish kalau sell, kalau badan paling atas kalau misalnya kita lagi buy ya, seperti itu. Double top jadinya. Terus nyentuh dan ada kondisi engulfing, ya udah di-cut aja. Biar kita nggak minusnya besar ya. Terus yang terakhir adalah yang terakhir, oke, dan yang terakhir adalah menggunakan Fibonacci untuk mendapatkan low risk ya. Jadi ketika kita melihat struktur harga itu, eee, bolak-balik ya. Jadi yang bagus itu kan gimana ya, yang bagus itu deretan beresnya itu cukup banyak. Nih kayak gini bisa beres 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 tuh. Nah, lalu ada muncul nih bullish sedikit dan ada sinyalnya sell nih di sini. Biasanya tuh bagus ya, kita bisa entry. Atau kalau Bapak Ibu mau lebih enaknya ya sebenarnya triknya itu yang penting kalau Bapak Ibu lihat nih deretan momentum sell nih kan kalau ada merah ini kan artinya momentumnya dan volumenya bagus kan. Ada momentum untuk entry. Nah, maka kita bisa manfaatin sebenarnya Bapak Ibu ketika dia retracement dan ada orange kayak gini. Walaupun dia nggak muncul sinyal sell ya. Contohnya kayak ini, dia lagi deretan ya. Walaupun ada si beres nih nggak berarti ya karena sebagian besar nih bullish. Biru 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 hijau ya, habis itu dia turun sedikit, ada momentum di sini warna biru juga dan dia sudah breakout tuh biasanya kita bisa dapat buy ya. Jadi deretan ini nih, deretan bullish sama beresnya tuh penting banget ya. Kenapa? Karena dia ya seperti kayak ibaratkan Bapak Ibu arus ya. Nih ibaratkan nih candle-nya adalah arus, maka arus yang searah itu banyak itu jauh lebih bagus dibandingkan arus yang hanya bolak-balik kayak gini. Ini kan bagus banget ya. Biru 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 biru, hijau ya dan hampir nggak ada beresnya. Ada 6 candle kali ya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, udah mulai ada beresnya di sini. Jadi ketika ada retracement sedikit, dia dan ada momentum ini, dia ada kemungkinan dia untuk naik ya. Seperti itu. Nah, berbeda halnya kalau dia udah mulai bercampur nih. Contohnya kayak gini nih. Nah, ini merah merah merah, dia ada si hijaunya itu lebih agak dominan, tapi ini masih kecil ya. Nah, tetapi di sini nih sudah mulai bercampur, Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini si hijaunya tuh ada kecil, ini bisa merah ya, ini bisa merah, si hijau kan tergantung chart aja sebenarnya. Tapi di sini ada bisa lihat nih, bolak-balik bolak-balik. Nah, artinya momentum seller di sini itu nggak terlalu kuat. Nah, ketika momentum seller nggak terlalu kuat, munculnya sinyal, nah kita perlu mengambil yang namanya 2 posisi, yaitu yang low risk ya. Nah, bagaimana cara misalnya kita entry di sini satu layer, satunya lagi kita ambil entry yang low risk. Bagaimana cara melihat low risk? Nah, sebenarnya sudah dijelaskan juga kan tadi ini berarti di sini lembahnya, di sini puncak kan, dia turun nih. Ada muncul ya. Nah, ketika sinyal sell kan terjadi seperti ini ya. Sinyal sell kan terjadi seperti ini.
Oke, sinyal sell kan terjadi seperti ini ada puncak, ini ada lembah. Maka yang kita lakukan adalah pertama entry dulu di sini, tapi satu layer aja, nggak usah banyak-banyak ya, dan money management juga harus bagus, satu layer di sini, satu. Terus yang kedua gimana? Tarik garis Fibonacci dari sini ke sini, entry-nya sampai ke badan ya, bukan sampai ke shadow. Di sini kan ada 2 nih biasanya. Ada shadow, sini ada badan. Nah, kita entry-nya di badannya. Setelah itu, jadi dari shadow ke badan, terus setting di sini, di bagian Fibonacci, klik aja 2 kali. Di mana garisnya tuh di bagian ini ya. Tuh Fibonacci retracement. Klik 2 kali. Terus di bagian sini klik reverse. Reverse tuh tujuannya apa sih? Tujuannya biar nariknya kalau misalnya lagi tren turun berarti nariknya itu dari atas ke bawah. Nah, ketika itu klik 2 kali di sini, lalu setting yang 0,382. Hanya 0,382 aja yang diaktifkan ya, atau paling enggak yang 0,5. Tapi saya pribadi sih low risk-nya tuh di 0,382. Nah, setelah ini terjadi, maka kita akan entry satu di sini dan satunya lagi di garis ini. Nah ya, di garis ini nih, pasang aja sell limit. Kalau dia sampai ke sini, maka target TP-nya itu adalah di entry ya. Nah, di entry nih di sini nih, atau di shadow terjauhnya kalau ada. Nah, jadi misalnya dia terjemput di sini, target pertamanya itu adalah di sini dulu nih TP-nya. Jadi TP-nya itu dari sini ke sini. Nah, seperti itu ya. Target TP pertama nih. Terus apakah ini dilepas ya, Bang? Ya, itu bebas aja opsi ya. Apakah masih mau yakin untuk dilanjutkan atau tidak, seperti itu. Kalau misalnya mau yakin dilanjutkan, ya udah dibiarin aja. Tetapi sekali lagi kan, seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, kalau terjadi double top atau ini kalau saya lagi double bottom, maka di-cut aja. Contohnya ya, kita cek di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini di-cut aja seperti itu. Atau kalau mau dibiarin, di-floating aja sampai ke SL-nya berarti di sini ya. Sampai ke sini ya silakan aja karena kan di sini sudah profit. Itu kembali ke opsinya masing-masing aja ya. Nah, karena kan kita nggak pernah tahu ya candle ini bagaimana ya keadaannya seperti itu. Jadi dibagi ya, dibagi 2 hal nih seperti itu yang low risk. Nah, ini contohnya misal kayak gini. Ini kan momentumnya kan nggak bagus ya. Artinya nih marketnya lagi bolak-balik nih sideways nih, ya. Sideways itu kayak gimana sih? Intinya gini, ketika harga bearish itu ada banyak lawannya ya, itu artinya arusnya itu kurang kencang lah. Sehingga kalau kita ngambil momentum ya kita harus hati-hati seperti itu. Nah, kayak gini tarik aja dari puncaknya tertinggi berarti di sini sampai ke badan yang terendah ya. Berarti di entry-nya di sini. Maka kita akan ngambil entry di sekitaran sini ya, 0,382. Nah, di sini habis itu baru kita TP-nya tuh di sini ya, di garis 1. Nah, ini udah kena, sebenarnya yang ini udah kena TP ya. Nah, di sini udah kena TP-nya seperti itu. Jadi tujuannya seperti itu aja dibagi ya. Oke, yang terakhir semoga bisa dipahami, ini cukup ribet tapi ini bisa mengantisipasi Bapak Ibu ya untuk entry. Jadi kalau mau entry-nya itu terakhir ya, lihat dulu nih arusnya nih. Kalau arusnya memang bearish-nya bagus, muncul sinyal sell-nya ketika dia membentuk V seperti ini, maka kita bisa ngambil. Sama juga kalau buy. Nah, momentum buy-nya ini lagi bagus banget nih, biru 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 biru. Nah, habis itu dia membentuk huruf V, momentumnya muncul, maka kita bisa entry. Nah, seperti itu. Nah, semoga bisa dipahami ini tahap 1 untuk scalping-an ya. Nah, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar aja ya, di chat pribadi atau di grup ya bebas saja. Silahkan Bapak Ibu pahami cara pakainya ya, agar probabilitas profitnya itu lebih tinggi.